Ya, pada saat di bab pengujian hipotesis, ya kita menguji rata-rata ya. Pengujian rata-rata, kemudian ada juga pengujian proporsi, dan ada pengujian ragam, ya. Nah, kalau yang pengujian rata-rata itu kan rangkumannya ada dalam satu tabel ya. Nah, di situ pengujian rata-rata untuk 1 dan 2 kelompok saja ya. Nah, kalau untuk 2 kelompok berarti kan kita punya lebih dari, ya mulai dari 3 ya, berarti 3 sampel, 4, dan seterusnya. Jadi sebelumnya kita hanya punya 1 atau 2 kelompok, 1 sampel atau 2 sampel. Dan ujinya untuk rata-rata ya, untuk rata-rata bisa pakai uji Z atau uji T ya. Uji T juga ada 2 ya, apakah menggunakan T atau T aksen. Ya, di situ kan ada ya syaratnya ya, kapan pakai T dan kapan pakai T aksen. Nah, walaupun di sini kita mau mengujinya rata-rata gitu ya, tapi yang digunakan itu adalah analisis varian, jadi menggunakan ragam gitu ya. Nah, perlu diingat lagi ya, rumus ragam dan rata-rata ya. Jadi kan sebenarnya 2 statistik yang biasa kita hitung ya dalam, kalau di statistika dasar banyak lah yang dihitung ya. Tapi kalau di sini kan kita biasanya hanya menggunakan rata-rata dan ragam saja gitu ya. Kalau rata-rata sampel itu kan sigma xi per n ya. Kalau populasinya berarti kan sigma xi dibagi n besar gitu ya misalkan jumlahnya. Kemudian kalau ini rata-rata. Kalau ragam rumusnya apa? Nah, ini ya suka lupa kan. Kalau untuk sampel adalah S kuadrat, yaitu sigma xi dikurangi x bar ya. Jadi kita kurangkan antara xi dengan rata-ratanya dikuadratkan per n-1 ya. Kalau untuk populasinya berarti sigma ya. Berarti xi dikurangi mu ya, kuadrat per n besar. Ya, jadi sebenarnya ragam ya. Ragam atau varians itu adalah kuadrat selisih antara data dengan rata-ratanya ya. Kalau tidak dikuadratkan ya berarti kan berarti nilainya bisa kemungkinan dapat positif atau negatif ya. Jadi kalau kita dalam satu kelas kita punya nilai UTS dan hasil ujian gitu ya. Kan skalanya antara 0 sampai 100 gitu ya nilainya. Kemudian dihitung rata-ratanya misalkan 80, lumayan bagus ya, tinggi ya 80. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada yang dapat 0, berarti nggak ikut ujian itu 0 ya. Kalau ikut masih adanya nggak mungkin 0 lah ya. Misalkan yang nggak ikut ujian 0, berarti ada yang 0 gitu ya, ada yang mungkin 10 gitu ya. Share screen-nya belum muncul? Oh, maaf. Iya, Ibu, belum muncul. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah ya. Tadi saya sudah nuliskan banyak berarti. Ya, itu. Ya, ini sudah saya tuliskan ada beberapa. Jadi yang ini rumus rataan, yang ini rumus ragam ya. Jadi ragam itu kuadrat dari selisih antara data X itu kan berarti data-datanya dikurangi dengan rata-ratanya ya.
Nah, kalau tidak dikuadratkan, tadi kan nilainya bisa positif atau negatif. Sekarang coba misalkan kita, coba ya, kita kalau mau menjumlahkan tidak kuadrat ya, misalkan kita mau menjumlahkan sigmanya nggak kuadrat, XI min X bar saja ya. Apa yang terjadi ya, sigma X, berarti kan sigma XI dikurangi sigma X bar ya. Berarti sigma XI, X bar itu apa? Karena dia konstanta, berarti kan menjumlahkan sebanyak N kali, berarti NX bar, ya. Dan X bar itu sendiri adalah sigma XI per N, gitu kan, berarti ini habis. Nah, berarti hasilnya apa? Sigma XI kurangi sigma XI kan 0, ya. Nah, jadi kalau kita menjumlahkan hanya selisih data dengan rataan, ya, karena itu tadi, kan kadang kita dapatkan positif hasilnya, kadang kita dapatkan negatif. Ternyata kalau dijumlahkan total nih hasilnya adalah 0. Ya, jadi makanya kita mengambil kuadratnya supaya tidak ada nilai negatif dan jadi jumlahnya berarti kan karena positif semua berarti jumlahnya ada ya. Nah, itu yang digunakan sebagai ukuran ragam ya. Jadi ragam itu akan melihat seberapa data itu bervariasi ya nilai kita tadi ya. Kalau misalkan rata-rata 80 berarti kan kalau ada yang dapat 0 berarti kan jauh di bawah rata-rata, dapat 10 jauh di bawah rata-rata gitu ya. Pasti kan nanti kita kalau hitung ragamnya pasti kan dikuadratkan, dikurangkan selisihnya yang berkuadratnya kan besar ya. Jumlahkan pula ya. Kalau misalkan data kita hanya ya paling kecil dapatnya 60 gitu ya. 70, sekitar 80. Nah, berarti kan kita berarti kan ragamnya kecil, artinya data kita lebih ya tidak terlalu bervariasi ya. Ya tentu lebih bagus lah daripada datanya tadi ya, ada yang 0, ada yang 10 misalkan ya jauh sekali gitu. Ya, jadi konsep ragam kan mulainya dari seperti itu ya, keragaman data. Nah, jadi prinsip ANOVA itu dimulai dari keragaman tadi ya. Nah, keragaman apa yang digunakan gitu ya, dasar keragamannya yang mana saja. Jadi ada keragaman berdasarkan total ya, kalau total berarti ragam secara keseluruhan. Kemudian ada keragaman yang antar kelompok ya. Dan ragam yang ada di dalam satu kelompok. Jadi dasarnya adalah menghitung ragam, hanya menghitung ragam. Jadi dasar ANOVA adalah menghitung ragam, tapi digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata, gitu ya. Ya pasti ada kaitannya ya antara ya kan rumus ragam juga harus ada rata-ratanya dulu gitu ya. Udah jelas. Oke, sekarang coba Frita, ada Frita. Frita Hanif. Hadir, Ibu. Boleh dibaca berikutnya. Klarifikasi satu arah dan dua arah. Misalkan eksperimen terhadap hasil panen padi hanya didasarkan pada jenis varietas padi, maka metode ANOVA yang digunakan disebut klarifikasi satu arah atau one-way ANOVA. Satu lagi, bawahnya. Selanjutnya, jika eksperimen terhadap hasil panen padi didasarkan pada dua kriteria seperti jenis varietas padi dan jenis pupuk, maka metode ANOVA yang digunakan disebut klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. Ya. Sudah bisa dibedakan ya antara ANOVA yang satu arah. Jadi kalau satu arah artinya kita hanya punya satu kriteria ya untuk melihat perbedaan rata-rata ya. Misalkan kan kalau mungkin jenis padinya kalau misalkan ada yang satu petak sawahnya mungkin hasilnya jadi lebih banyak gitu ya, jenis padi yang lain mungkin karena beratnya beda-beda kali ya. Jadi atau ya hasilnya pasti beda juga gitu ya.
beda beras, beda berat. Nah, kalau misalkan hasilnya ditentukan lebih dari satu kriteria, misalkan bukan hanya dari jenis padinya, ada jenis pupuk, ya, berarti kita masuk kepada disebutnya klasifikasi 2 arah. Nah, kalau kalian di statistika penelitian udah pernah coba belum dua-duanya ini? Sudah pernah nyoba one way ANOVA dan two way ANOVA? Pernah nggak? Coba diingat-ingat. Pernah, Ibu. Dua-duanya? One way dan two way-nya? Iya, Ibu, di statistika pendidikan. Ya. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya gini, gimana kalau kau cuma 2, gitu ya? 3, 4, misalkan mungkin kalau, apalagi selain jenis pupuk, mungkin jenis tanahnya ya. Mungkin jenis tanahnya ada yang dinanam di dataran rendah, mungkin ya, dengan dataran tinggi ada bedanya nggak gitu ya? Berarti kan udah lebih dari 3 kriteria. Nah, itu lain lagi, bukan ANOVA. Tapi apa istilahnya, pernah juga nggak dicoba? Gimana kalau misalkan lebih dari 2 kriteria? Pernah di statistika penelitian pernah dicoba juga? Pernah atau enggak? Cuma sampai 2 aja, Ibu, nyobanya. Sampai 2 aja ya? Oke. Ya, kalau ini statistika lanjut lah ya mungkin. Karena memang untuk melakukan penelitiannya juga tidak mudah ya. Jadi atau mungkin juga apa namanya, variabel, bisa variabel bebasnya yang banyak gitu ya, atau variabel terikatnya yang banyak ya. Jadi banyak kemungkinan ya. Jadi kita sebutnya itu MANOVA, ada M-nya. M-nya itu adalah multivariat ya. Jadi itu statistika multivariat ya. Itu kayaknya pilihan deh ya. Mungkin diajarkan di sana ya untuk MANOVA. Ya sekedar tahu aja ya. Nah itu juga sekarang juga kita bahasanya one way saja ya. Untuk yang two way, kalau manual tuh memang agak bukan rumit ya ribet lah. Apa namanya, banyak komponen gitu. Kecuali kalau pakai statistika penelitian kan enaknya pakai pakai aplikasi. Mau berapapun banyaknya data ya tinggal masukin aja gitu ya. Hasilnya udah otomatis keluar. Tapi sekarang kita akan lihat ya seperti apa cara kerja one way ANOVA gitu ya. Nah, ini kita punya, ini tabel datanya ya. Kita kalau punya hasil penelitian kita kan pasti kita tuliskan dalam tabel ya. Hasilnya apa saja gitu ya. Jadi ya ini belum diapa-apain datanya ya, masih data mentah lah istilahnya. Data apa adanya. Jadi di sini treatment itu yang tadi, kalau di contoh yang tadi itu adalah jenis padinya ya, kan tadi kan tergantung varietas padinya, apakah misalkan yang satu padi jenis padinya apa, pandan wangi mungkin itu ya, 2 itu rojo lele gitu, 3 beras Cianjur atau beras 4 kalau misalkan lebih dari 3, dan seterusnya sampai A, berapa banyak varietas yang kita pakai. Nah kemudian dari masing-masing, nah berarti kan setiap satu jenis pasti satu sampel ya, tapi satu sampel itu kita mengamati lebih dari satu, misalkan mungkin sawahnya ada berapa banyak gitu ya, berapa petak gitu ya, 10 petak mungkin ya, masing-masing 10 petak ya. Ya kita nggak ngambil satu saja ya, nggak ngambil satu sawah saja. Kita lihat lebih dari banyak lah, mungkin kalau kebanyakan 10 ya 5 gitu ya.
Nah, ini kalau ini sih notasi aja nih. Kalau total kan berarti kita menjumlahkan jumlah total datanya. Ini notasi aja. Berarti kalau totalnya satu titik nih, istilahnya, ya ini notasi aja ya 2 titik dan seterusnya. Nah, kalau rata-ratanya berarti Y bar 1 titik gitu ya. Jadi kalau rata-rata kan berarti total dibagi dengan per N ya. Kalau dibagi dengan N ya dapatnya Y bar 1 ya. Y2 dibagi N dapatnya Y bar 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada notasi Y titik 2. Kalau Y titik 2 berarti total dari total ya. Berarti ini total keseluruhan. Kalau Y bar titik 2 berarti rata-rata keseluruhan. Ya. Rata-rata dari rata-rata. Atau rata-rata semua data dibagi dengan total data gitu ya. Nah, ini notasinya nih yang bawah ya. Kadang-kadang kalau udah pakai angka ngitungnya lebih enak. Jadi ngitung di tabel lebih enak dibandingkan ngitung lihat rumusnya ya. Rumusnya karena pakai banyak sigma-sigmaan ya. Ya, ini maksudnya apa? YI titik. Nah, berarti YI titik kan ini ya 1 titik, di 2 titik berarti kan. Jadi kita menjumlahkan. Nah, ini kan notasinya sigma YIJ, berarti menjumlahkan ini ya. Jumlahkan masing-masing. Nah, kalau Y titik 2 berarti yang ini, berarti total dari total, berarti ya ini menjumlahkan semuanya nih ya. Semuanya dijumlahkan. Nah, ini notasinya. Kalau ngeliat notasi biasanya lebih rumit dibandingkan hitungnya ya. Ini Y barnya berarti kan tinggal dibagi ya. Tadi bagi N. Nah, kemudian Y bar totalnya ya berarti dibagi. Nah, kenapa A kali N? Ya berarti kan A kali N itu kan ini ya. A kali N itu kan ini. Atau biasanya kita sebut N besar lah. Ya. N besar berarti semua sampel dari semua total aja ya. Dan ini masih data awal ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih yang digunakan dalam penghitungan ANOVA tadi. Dasarnya kan dari ragam tadi ya. Ragam apa yang digunakan ya. Nah, jadi kan intinya rumus ragam itu tadi apa? Di awal sudah saya tuliskan ya, rumus ragam itu kuadrat dari selisih antara dua nilai dengan rata-ratanya ya. Nah, atau istilahnya berarti di sini kita sebutnya sum square ya. Jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari selisih. Nah, selisihnya dari apa saja di sini ya? Yang pertama ada kuadrat total. Nah, berarti ini ragam keseluruhan ini. Berarti ini adalah ragam keseluruhan intinya gitu ya. Apa yang dikurangkan di sini? Jadi yang dikurangkan itu ragamnya antara data dengan Y bar titik 2. Y bar titik 2 itu apa tadi? Ya. Ya, berarti ini kan mengurangkan, berarti ini adalah datanya. Dikurangkan, ini kan rata-rata keseluruhan ya. Rata-rata total atau disebutnya kalau di buku bahasa Inggris namanya grand mean. Ya, grand itu berarti besar ya. Grand mean. Nah, kemudian ada SSA. Nah, kita sebut SSA ya. Itu kita menghitung 1 sampai A. A itu kan tadi banyaknya perlakuan ya. Berarti atau banyaknya jenis padi tadi kalau kita contohnya padi. Berarti ini ragam dari apa? Ini kan berarti ragam antara kelompok. Jadi kita sebutnya ini ragam antar kelompok ya. Oh, ini ragam keseluruhan ya. Ragam dari keseluruhan data.
Kalau ini ragam antar kelompok. Nah, ini tadi apa ini? Ini rata-rata tiap kelompok ya, Y bar titik, I titik itu ya, rata-rata tiap kelompok. Tiap kelompok. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi, ini adalah rata-rata total ya. Dikurangkan dengan rata-rata total. Jadi antara dari kelompok dengan total itu berarti ragam antar kelompok. Nah, terakhir ini error. Nah, berarti jumlah kuadrat error. Error itu apa ya? Di sini selisih antara data dengan rata-rata kelompok ya. Rata-rata tiap kelompok. Nah, ini yang disebut sebagai ragam dalam kelompok. Ya, jadi ada 3 nilai ragam yang digunakan dalam konsep ANOVA ya. Nah, berlaku persamaan ini identitas jumlah kuadrat ya. SS itu kan sum square atau jumlah kuadrat. Jadi total sama dengan SSA plus SSE. Nah, ingat kalau waktu di regresi ANOVA kita itu bukan SSA tapi SSR ya. Jadi sum square regresi ya, jumlah kuadrat dari regresi. Kalau errornya sama ya. Konsep errornya sama. Cuman bedanya ya nilai-nilainya ya. Kalau di regresi kan ada Y topi gitu ya. Jadi pengurangnya aja yang beda. Nah, ini sebenarnya sama sih cara membuktikan kesamaan sifat ini ya. Seperti waktu di regresi kurang lebih hanya beda beberapa notasi saja ya. Ya kita akan lihat ya. Kita mulai dari SS atau dari sini aja deh. SST-nya kan udah ada ya. Ya, ini sama dengan nah, kalau ini harus dituliskan nih, apa namanya, sigma ya, mulai dari mana sampai mana karena indeksnya beda. Ya, coba kalian ikutin ya. Ingat, tujuan kita kan membuktikan sampai ke SSA dan SSE. Sementara di SSA di sini kan YIJ udah ada ya. YIJ ada. Y bar titik 2 ini sudah ada. Berarti kan yang nggak muncul tuh kan Y bar I kan. Berarti caranya ya gimana ya? Caranya kita tambahkan yang belum ada tadi. Berarti yang belum ada apa? Y bar I gitu ya. I titik ya. Jangan lupa dikurangkan lagi Y bar I titik. Ya. Nah, setelah itu biasa dibagi 2. Dibagi 2, satu ikut ke YIJ, ikut ke IJ apa? Y bar titik ya. Satu lagi yang Y bar I titik dikurangkan dengan Y bar titik 2 ya. Nah, coba dikuadratkan hasilnya apa? Sambil absen. Zahra Amani ada? Zahra Amani. Halo Zahra. Gak ada? Ica Nurul? Hadir, Ibu.
Ica Nurul bisa tolong diuraikan, dikuadratkan kuadratnya aja. Belum, Ibu. Disebutkan aja, nggak apa-apa. Disebutkan langsung. Kalau dikuadratkan hasilnya apa? Kelihatan nggak? Mau ganti yang lain? Trisila ada Trisila. 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 Oke, mau menyebutkan nggak? Kuadratnya apa? Sebentar, Ibu, nge-lag, astagfirullah. Baik. Oke lah, kalau gitu ganti. Kalau kendala Cynthia R lah. Ada Cynthia. Hadir, Bu. Mau menyebutkan? Yang YIJ kuadrat itu ya? Iya. Berarti YIJ kuadrat, 2YI kuadrat. Dalam kelompok aja, masih dalam kurung. Oh, masih dalam kurung. 2YI kuadrat J. Ini YIJ-nya dikurangkan dulu ya. Iya. I titik ini kuadrat, terus apa tadi? 2 kali? 2 kali YI kuadrat J. Nggak ada kuadrat 2 YIJ, masih kurung aja. 2 YIJ min Ya. Y kuadrat I. Y bar I. Iya, Y bar I. Terus kurung. Terus lanjut yang Y bar I bukan sih, Bu? iya. Y bar I titik. Iya, Y bar I titik Min Y bar titik 2 kuadrat. Enggak, kalau 2 nggak ada kuadrat nih ya. Oh, terus enggak ada. Plus 2 Y bar I. Enggak, 2-nya kan sudah. Berarti kan ini kuadrat. Terakhirnya berarti kuadrat dari yang paling akhir. Berarti Y bar I. Ya, I titik kurangi. Min Y bar titik 2 kuadrat. Ya. Udah ya. Cuman ini sigmanya masih di luar nih. Ini sigmanya masih di luar, berarti tinggal masuk satu-satu, cuman agak panjang. Jadi yang pertama berarti untuk YIJ. Ya. Nah, ini seperti biasa, 2 itu konstanta ya. Gak ruwet nulisnya. Nah, terakhir ini sigma ya, sudah. Nah, perhatikan kalau yang suku pertama udah sama dengan yang mana nih suku pertama? Ini apa nih suku yang pertama ini? Nilai apa itu? Seis Saputra, Seis ada Seis. Seis sakit, Ibu. Oh, Seis sakit. Gak bisa join ya. Mudah-mudahan UTS ujian udah sembuh.
Zahra ada Zahra. Tadi saya sudah sebut ya, Zahra ada nggak sih? Ada Ibu. Oh ada. Oke, Zahra. Ini kira-kira apa ini yang pertama ini apa ini namanya yang sudah ada? Suku yang pertama itu apa? Sudah ada di situ? Yang dilingkari biru itu apa itu? Itu SSE nggak sih, Bu? SSE ya. Betul ya. Jadi suku pertama ini sudah SSE, ini sudah ada. Ya. Berarti udah ketemu yang SSE. Sekarang SSA-nya yang mana kira-kira? Kalau dilihat dari bentuknya sih, yang SSA tuh yang mirip yang terakhir ya, yang ini ya. Nah, tapi kok bedanya apa? Kalau ininya sih sama. Y bar I titiknya dengan Y bar titik 2. Kalau di sini sigmanya 2, di situ sigmanya 1 ya. Jadi perhatikan ya. Sigma untuk J itu nggak digunakan ya. Bukan nggak digunakan, tetap digunakan, cuma tidak digunakan untuk datanya gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk menjumlahkan saja gitu. Ya, tetap dijumlahkan. Tapi tidak kalau ininya hanya menggunakan I saja, Y bar I gitu ya. Jadi nilainya digunakan hanya tergantung kepada I. Artinya apa? Tetap dijumlahkan J-nya. J dari 1 sampai N itu sebenarnya apa? Itu kan banyaknya observasi ya. 1 sampai N. Jadi setiap sampel itu kan ada data 1, 2, 3 sampai N. Sampel 1, sampel 2 juga sama. 1 sampai N. Jadi kalau dijumlahkan ya berarti ini totalnya adalah N. Sebanyak N. Ya, jadi yang suku kedua ini bisa dituliskan N kali sigmanya untuk yang I saja gitu ya. Nah, jadi ini adalah SSA gitu ya. Nah, kemudian yang berarti kalau gitu udah sama ya, udah ada SSA, udah ada SSE. Berarti yang tengahnya apa? Nah, yang tengah ini, nah ini pasti hasilnya adalah 0, nggak, artinya pasti nggak ada nih gitu ya. Tapi dari mana nolnya? Kita lihat nolnya dari ini ya. Dari hasil, dari cukup dari sigma yang ini ya. Ya, kita ambil dari sigma yang ini aja. Ya, yang itu kalau dihitung pasti dan dia 0 gitu ya. Ini sama dengan yang tadi nih ya. Coba kalau kalian lihat ini ya. Ini kan berarti sigma YIJ dikurangi sigma Y bar I gitu ya. Nah, sigma Y bar I itu apa ini? Coba lihat tadi. Sigma Y bar I. I titik, ketinggalan titiknya. Ada titiknya ya. Ketinggalan juga yang atas. Titik. Sigma Y bar I. Berarti kan itu rata-rata tiap kelompok. Coba lihat. Sigma Y bar I-nya itu adalah sebentar. Nah, ini kan sigmanya untuk J ya. Sigmanya untuk J. Sementara yang dihitung itu adalah Y bar I. Jadi, artinya Y bar I-nya dihitung berkali-kali sebanyak N. Gitu ya. Tapi ya itu aja nilainya gitu.
nggak ada kaitannya dengan J. Nah, artinya kan ini apa? Berarti menghitung sebanyak N kali untuk nilai yang sama. Jadi untuk nilai YI titik ini dihitung berkali-kali sebanyak N atau N kali gitu ya. Jadi nggak ngaruh. I-nya nggak ngaruh, berarti nilainya itu aja. Nah, sementara YI bar itu adalah Y bar I. Coba dilihat lagi, Y bar I. Y bar I adalah YI per N. Gitu ya. YI per N. Kemudian Y itu apa? Y itu adalah ini. Banyak yang disubstitusi sini. Berarti N, Y itu sigma, apa tadi? Sigma YIJ ya. Sigma dari J, muat. Ini adalah N kali dari Y bar I. Y bar I itu adalah YI titik per N. YI titik itu adalah sigma C1 sampai N untuk YIJ ya. Per N. Benar ya? Per N-nya dari sini yang tadi ya. Nah, berarti kan N-nya habis tuh. N-nya habis, jadi tinggal ini dikurangkan ini, jadi hasilnya adalah 0 ya. Nah, jadi cukup dari situ 0, ya berarti kan dikalikan dengan apapun, ya udah pasti hasilnya 0 ya. Jadi identitas jumlah kuadrat sudah terpenuhi ya. Ya sama sih, waktu regresi juga begitu kan ya. Pokoknya suku yang 2 kali itu pasti dia 0 ya. Rasanya separuhnya jadi tugas ya. Ya, jadi intinya kan ini ya, intinya ANOVA mulai dari sini. Cuman kita punya rumus apa ya, rumus pengganti. Walaupun sebenarnya sama pengganti, tapi ya sama aja ya. Dan ini digunakannya kalau misalkan sampel kita itu jumlahnya nggak sama. Kalau tadi kan kita punya data di awal itu semuanya N ya, seragam ya. Dari sampel 1 sebanyak N, sampel 2 sebanyak N gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sampel kita beda-beda nih gitu ya. Misalkan dari padi jenis apa tadi? Apa jenis padinya? Pandan wangi misalkan cuman ada 5 gitu ya, 5 petak sawah. Yang rojo lele ada 10. Misalkan yang beras Cianjur itu ada 7 misalkan ya. Nah, kalau itu beda-beda tuh. Nah, kita nggak bisa pakai rumus yang ini gitu ya. Bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa saja. Cuman ya notasinya ya artinya tinggal diganti aja memang N-nya. Cuman tapi di sini kita lihat rumus lain ini lebih apa ya? Lebih fleksibel aja gitu ya. Lebih fleksibel dan lebih mudah dihitung ya. Bukan berarti jadi lebih ribet banyak rumus baru gitu. Kalau yang tadi rumus dasar ya sebenarnya ya. Rumus dasarnya seperti itu. Nah, tapi kan artinya SST kita yang tadi yang dipakai ya, SST sebelumnya kan apa rumusnya? YIJ min Y bar titik 2 ya. Nah, ini kan mestinya sama gitu ya. Jadi sama dengan rumus ini. Nah, perhatikan ya. Yang muncul notasi baru itu kan ada N besar. N besar tadi kita sudah tuliskan N besar itu kan berarti kan total keseluruhan ya. Atau kalau notasinya berarti menjumlahkan semua NI gitu ya. Semua data. Data dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok ke A. Nah, kemudian TI. Nah, sekarang coba kita lihat TI itu yang mana sih? TI itu adalah sigma dari YIJ. Sigma dari data menjumlahkan data.
untuk J dari 1 sampai NI itu. Jadi berarti ini per kelompok. Nah, kira-kira kalau dari sini data kita ini Y itu yang mana coba? Ada yang tahu nggak Y itu yang mana sih? Yang mana coba? Kan Y itu adalah menjumlahkan data per kelompok. Berarti yang ini dong gitu kan. Kalau data per kelompok berarti ini kita seperkelompok dijumlahkan. Nah, ini berarti ini T1 gitu ya. TI. Jadi TI itu ya berarti kalau I-nya 1 ya T1. Berarti ini adalah T2 dan seterusnya. Ya, ini berarti TA ya. Nah, itu TI. Terus pengganti T, satu lagi T. Nah, TI. T itu adalah menjumlahkan semua TI. Berarti yang mana? Yang mana yang T? Yang mana coba? Sekar ada Sekar Rusia. Sekar ada Sekar. Sekar ada? Nggak ada? Nggak ada suaranya? Atau ada kendala? Sementara saya nggak ada dulu ya. Kalau belum ada konfirmasi. Novi, ada Novi? Ada Ibu. Oke, kira-kira menurut Novi T itu yang mana ya? Yang bisa menggantikan T? Yang Ya. total Ibu. Yang total, yang tulisan total. Jadi yang dari yang Y.2 bukan Ibu. Oke, yang Y.2 ya. Berarti total dari total ya. Total dari total masing-masing kelompok. Berarti benar ya. Berarti yang ini adalah T-nya. Ya. Nah, jadi beberapa notasi kita ganti dengan TI dan T. Ya, jadi kalau kita mau memperlihatkan dua bentuk ini sama, ya kita tinggal uraikan aja ya. Ini kita tinggal uraikan. Nah, gimana kuadratnya ini? Laila Nadine, ada Laila Nadine? Hadir Ibu. Oke, kalau dikuadratkan ini gimana hasilnya? Kuadratnya? Kuadratnya adalah? Yang merah itu ya, Bu? Iya. Berarti mulainya dari sigma lagi, Bu? Sigma. Enggak, sigmanya udah ditulis, tinggal dalamnya aja. Y. Kuadrat dari YIJ min Y bar, titik. Sebentar, Ibu. YIJ. Ya. YIJ apa? Langsung dikuadratkan. Mau lanjut? Masih ada belum? Laila Nadine masih putus atau enggak? Mau diganti. Indri Fitrian, ada Indri? Hadir Ibu. Mau lanjutkan? Sama dong ini yang YIJ. Iya. Berarti, bentar Bu. YIJ dikurangi ya Bu ya? Ya, langsung dikuadratkan aja.
Langsung kuadratnya. Oh, YIJ kuadrat Ya. dikurangi Hmm. 2YIJ Ya. dikali. Udah cukup. Ya Oh, dikali apa? Kurang ya. Dikali apa? Satu lagi. Dikali Y bar titik-titik Ya. Terus ditambah Y bar titik-titik. apa? Kuadrat. Tinggalan. Kuadrat ya. Ya. Ya, itu kan sigmanya masih di luar ya. Sigmanya masih di luar, berarti sekarang tinggal masukin semuanya satu-satu ya. Ya, yang penting sabar aja nulisnya. Nah, 2-nya simpan di depan. Nah, yang mana yang jadi konstanta? Yang pasti Y bar, titik-titik nih ya. Kenapa? Karena dia nggak punya indeks kan. Jadi nggak ngaruh, IJ-nya nggak ngaruh. Jadi yang IJ-nya untuk yang sigmanya hanya untuk YIJ saja ya. Ditambah Y bar titik-titik kuadrat ya. Nah, perhatikan di sini yang suku pertama itu udah sama ya. Ini suku pertama kelihatan sudah sama nih. Nih yang ini ya. Jadi artinya ini udah nggak usah diapa-apain ya. Kita tulis lagi aja. Nah, kita tinggal lihat yang keduanya aja nih. Yang ini. Nah, perhatikan yang bisa kita ganti ya. Kita cari mana yang bisa kita ganti atau kita substitusi lah ya. Kita substitusi. Nah, yang sigma coba ya, yang sigma nih. Yang sigma diganti dengan apa? Nih. Ya, menjumlahkan semua data. Menjumlahkan semua data itu yang mana coba? Ya, berarti kan kalau sigmanya 2, berarti kan kita menjumlahkan setiap baris dan setiap kolom ya. I1 sampai A itu kan berarti kolomnya. Ya. Atau kita menjumlahkan sebenarnya ini semua nih. Bukan banyaknya, tapi menjumlahkan nilainya yang ada di sini. Dari Y11, Y12 semua sampai YAN kita jumlahkan. Bukan Ibu. Oke, ya titik-titik ya. Atau ya titik-titik sama dengan T kan? Ya. Ya titik-titik atau sama dengan T. Berarti itu kita ganti dengan T. Berarti ini adalah min 2 Y bar titik-titik T gitu ya. Ditambah nah sekarang yang ini sigma yang ini nih. Nah ini juga kan sebenarnya konstanta, ini kan nggak ada IJ-nya ya. Artinya sigma itu nggak ngaruh, jadi hanya menjumlahkan nilai yang sama berulang kali. Jadi ini bisa kita tuliskan, kalau gitu kalau ini konstanta bisa simpan di depan ya gitu kan.
Nah, berarti yang dijumlahkan apa? 1. Jadi angka 1 kali kan. Kalau dikeluarkan kan konstantannya berarti tinggal 1. Jadi ini menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak baris dan kolom, ya. Baris dan kolom itu berarti sebanyak apa? Ya, berarti kan sebanyak sampel kita. Sampel keseluruhan, ya. Sampel keseluruhan kan berapa? Menghitung baris dan kolom, ya ini, ya. AN atau N gitu ya. Atau N besar. Nah, jadi ini kita ganti dengan N besar. Berarti ini adalah Y bar titik 2 kuadrat kali N. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita substitusi lagi. Yang tidak, kan kita nggak punya notasi Y bar ya. Y bar, ini yang Y bar kita ganti dengan Y bar titik 2 itu sekarang kita ganti dengan apa coba? Kira-kira ini kita ganti dengan apa nih? Yang bisa menggantikan ini. Coba Y bar titik-titik. Nah, yang ini nih, ini kita ganti dengan apa nih? Ada yang tahu? Y titik-titik per N bukan Ibu? N besar. Ya, betul. Siapa Nurul ya, Nurul Pak. Ya, betul ya. Jadi ini adalah kan ini kan rata-rata keseluruhan. Berarti kan total data keseluruhan itu adalah Y bar titik-titik dibagi dengan semua datanya ada N. Atau kita ganti jangan pakai Y titik-titik ya, kita pakai T karena sama dengan T atau T per N ya. Jadi itu penggantinya. Ya, berarti ini sama dengan min 2 T per N itu ya, kali T. Nah, ini juga sama kan, berarti sama ya. Iya, nah berarti ini T per N, tapi kuadrat N. Ya. Jadi, min 2 T kuadrat per N, tambah N-nya hilang 1, berarti T kuadrat per N, berarti sama dengan min T kuadrat per N ya. Nah ini. Jadi sudah terbukti ya. Jadi dua rumus ini sama. Dan kalau mau menghitung, kalian akan lihat nanti kalau kita punya datanya. Menghitung ini lebih mudah dibandingkan menghitung SST yang konsep ragam di awal tadi ya. Nah, begitu juga yang SSA. Nah, SSA ya silakan kalian coba sendiri aja ya. Kalian coba. Siapa tahu keluar di ujian. Siapa tahu. Ya, pokoknya coba aja lah. Bisa diuraikan dengan cara yang sama. Dari bentuk yang SSA yang awal ya. Ketemunya ini. Nah, kecuali yang SSE, ya SSE kita pakai rumus yang sama ya, pakai konsep yang sama. Tapi jadi gimana? Itu kan sebenarnya memang ribet ya, ngitung ini ribet. Kita ngitung, bayangkan YIJ, kalau tak misalkan pakai yang tadi ya, datanya kita punya masing-masing 5 aja ya, berarti kan 5 kali 5 udah 25. Misalkan 5 atau padinya 3 lah, padinya 3, tadi 3 ya contohnya, 3 jenis padi, masing-masing 10, 3 kali 10 itu 30, bayangkan kita 30 mengurangkan, terus dikuadratkan, berulang kali ya. Nah, jadi gimana ngitungnya? Saya nggak usah dihitung, hitung aja SST sama SSA, toh kan nanti SST juga pasti bisa dicari itu ya. SST ini kan ngitungnya yakin lebih mudah, ini juga lebih mudah ya dibandingkan rumus awal ya. Sisanya kalau udah dapat 2 kan berarti SSC dapat ya. Ya, jadi caranya gitu.
Nah, jadi konsep ANOVA kita buatkan hasilnya dalam bentuk tabel ya. Kalau yang dari data mentah kita olah ya. Jadi ini adalah data awal ya. Kemudian ini data pengolahannya ya, rumus pengolahannya. Kemudian hasilnya dituliskan juga dalam bentuk tabel ya. Jadi tabel output ANOVA kalau misalkan aplikasi statistik ya ini langsung keluar ya. Nah, 3 komponen tadi semua dituliskan, kan kemudian derajat bebasnya ya. Nah, derajat bebas untuk yang SSA itu, karena ini SSA itu kan tergantung dari kelompoknya ya. Tadi jenis padi misalkan ya. Kalau ada 3 jenis padi ya berarti derajat bebas. Ya. Nah, kemudian kalau error itu kan karena dia keseluruhan ya, terus perhatikan ini adalah total. Berarti kan ini sama dengan AN dikurangi A ya. Jadi ini kan N. Jadi total datanya dikurangi dengan kelompok ya. Nah, sementara SST ini tinggal dijumlahkan aja. Ini ya, kalau dijumlahkan ini hasilnya. Yang A-nya hilang, A-nya habis, tinggal AN dikurangi 1. Nah, kemudian mean square. Nah, mean square itu jadi sebenarnya sum of square sendiri ini kan udah dia itu udah ragam gitu ya, rumus dari ragam. Jadi mean square itu bisa dikatakan ragam yang dibagi dengan derajat bebasnya ya. Jadi ini kalau dibagi, ini hasilnya, ini dibagi hasilnya ini ya. Atau bisa kita juga ganti ini misalkan ini SE biasanya ini boleh pakai 1, boleh pakai A gitu ya. Nah, setelah itu baru kita menghitung statistik F. Nah, SF itu adalah rasio antara 2 ragam ya. Rasio antara 2 ragam. Ya, ingat ya, sebaran F kita itu dihasilkan dari, jadi makanya kita menggunakan statistik F. Sama ayah nanti yang pulang. Siapa yang kebuka nih mic-nya? Dah. Oke ya, jadi nah kemudian bagaimana kita mau menguji? Berarti hipotesis apa yang akan diuji gitu ya? Jadi hipotesis yang akan diuji adalah rata-rata ya. Rata-rata tadi misalkan mungkin berat panennya ya, panen padi gitu ya. Jadi apakah mu1 sama dengan mu2 sama mu3 kalau padinya 3 gitu ya, jenis padinya 3. Kemudian apa hipotesis alternatifnya? Nah, ya kita nulisnya bukan tidak sama dengan ya, tapi kita menyebutnya gini. Sekurang-kurangnya ya. Sekurang-kurangnya terdapat gitu ya 2 rataan yang tidak sama gitu ya. Nah, bisa kemungkinan mu1 dengan mu2 yang nggak sama, atau mu1 dengan mu3, atau mu2 dengan mu3. Berarti kan ada 3 kemungkinan ya. Jadi kita nggak nulisin satu-satu gitu, tapi pakai seperti itu aja. Sekurang-kurangnya ada ya, berarti kapan hipotesis 0 ditolak? Kalau F hitung kita, berarti yang ini F hitung ini lebih dari F alfa ya. Kita lihat taraf signifikansinya berapa, kemudian lihat di tabel ya. Ini derajat bebasnya ya. Ini derajat bebasnya. Tinggal lihat di tabel ya. Nah, kalau mau pakai p-value, nah masalahnya p-value itu kita kan nggak ada ya. Kalau manual, tapi kalau pakai aplikasi statistik pasti keluar ada ya. Kita manual nggak bisa ngitung. Kalau p-value itu sama untuk semua pengujian. Kalau p-value itu kurang dari alfa, maka
tolak A0. Udah sama semua ya. Paling enak lihat p-value ya. Nggak usah lihat yang lain-lainnya ya. Cukup mata kita tertuju hanya pada nilai p-value, oh kurang dari alfa ya, sudah tolak gitu ya. Oke, sekarang kan kita tipenya manual ya, bukan otomatis, manual. Ya silakan ini contohnya dicoba ya. Ya saya sambil nge-absen, kalian mungkin coba-coba menghitung. Ya setidaknya ngitung-ngitung yang jumlah-jumlahnya aja dulu, jumlahnya, rata-ratanya gitu ya. Ya, saya sambil ngabsen, kita hitung yang kecil-kecilnya aja dulu. Hitung yang kecil-kecil pakai hitung langsung juga bisa. Mila Yulianti, ada Mila? Ada, Ibu. Hitung ini aja dulu ya, yang total ini. Total masing-masing kelompok untuk yang A berapa? Jumlahnya. Berarti ada 5 sampel. Satu-satu aja. Total A berapa? Mila, ada Mila. Total A itu 26, Ibu. 26 ya. Iya. Tadi kalau notasi di tabel kita, ini pakainya apa tadi? Berarti ini adalah Y1 titik ya, berarti ini ya. Ini adalah Y1 titik ya. Kemudian Y2 titiknya berapa? Ganti. Lisa Nurholisoh. Lisa. Ada Lisa? Oh, nggak ada mic-nya, Lisa. Kalau gitu di chat aja berapa jumlahnya ini? Y2 titik. Tiga 9. Oke. Y3-nya. Melisa. Melisa dan Melisa. Iya, Ibu ada. Kamu toleh. Berapa jumlahnya? 20. Ya? Kamu 20, Ibu. Kurang kamu. Ada di mana nih Melisa? Aku banyak dengar suara motor. Iya, Ibu lagi di jalan. Oke, Najwa, ada Najwa? Y4 titiknya berapa nih Najwa? Ada Ibu. D4 titiknya itu 14 bukan Ibu? 14. Itu pokoknya ngitung sendiri ya. Jangan salah ya, 5 titik akhir. Revani. Yang terakhir itu jumlahnya 33 Ibu. 33. Oke.
Bolehlah sekarang rata-ratanya. Mungkin nanti apakah diperlukan atau tidak ya. Ya tulis aja lah. Berarti kalau rata-ratanya, tadi notasinya apa? Kalau Y1 berarti Y1 titik bar gitu ya. Y1 titik bar. Anak Oktaviana ada? Anak. Ada Ibu. Ya, C1. Y bar 1 titik. Berapa? Rata-rata yang A-nya ya Bu. Iya. 5,2. Ya, 5,2. Terus yang Y bar 2 titiknya? Ainur. Ganti Ainur. Sisanya nih. Sisa yang belum. Ainur ada? 7,8 Ibu. Ada Ibu. Berapa? 7,8. Y bar 3 titiknya Siti Nurhelina. Siti Nurhelina ada? Ibu. Oke, berapa? Yang B ya Ibu. Yang C. Yang C. Ya 3 bar. Yang titik. Hmm. Ya. Yang B itu 7. Yang C. Yang C. Yang B udah. Oh, yang C. Iya, soalnya sinyal di saya ini agak kurang. Nah. Ya udah berapa? Yaitu 4. 4. Terus Nurul Zulfa. Nurul 2,8 Ibu. 2,8. Oke, terakhir. Anissa Nur Aljana. 6,6 Ibu. 6,6. Ya, kalau untuk menghitung pakai rumus dasar, perlu apa lagi? Oh ya, perlu Y bar titik 2 ya. Perlu Y bar titik 2. Nah, Y bar titik 2-nya berapa? Oh, atau cari Y bar titik 2 itu kan harus Y bar, Y titik 2-nya dulu ya. Y titik 2 per N berarti Y titik 2-nya dulu. Ya, Y titik 2-nya berapa? Berarti total dari total ya. Siti Nurfaidah. Siti Nurfaidah ada. Hadir Ibu. Oke, Y titik 2-nya berapa? Jumlah totalnya. 132. 132, oke. Nah, berarti baru Y barnya sekarang. Kalau Y barnya Deli Judan. Ada Deli? Ada Ibu. Y barnya 5,28. 5,28. Nah, kira-kira yang sudah diperlukan untuk menghitung sudah cukup. Ada semua ya berarti ya. Kalau mau pakai yang ini, YIJ berarti kan dari data Y bar grand min sudah ada ya. Y bar I masing-masing ada semua. Nah, tapi sekarang ini ya, kalian kalau misalkan mau milih ya,
Coba bayangkan kalian kalau mau menghitung pakai rumus ini coba. Tadi kan berarti datanya ada 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 1 gitu ya. Ya, 1 kurangi ini. Berarti ini kan berapa tadi? 5,28 ya. Terus yang Y kedua ya. Sampai 25 kali kuadratkan, jumlahkan. Cukup bayangkan dulu aja, nggak usah dicobain. Ya, bayangkan dulu. Dibandingkan dengan kita mau pakai rumus ini, misalkan SST yang ini. Kan SST yang ini cukup mengkuadratkan aja nih, ya. Nanti dikurangkannya langsung dengan T kuadrat per N, ya. Nah, mungkin kalau T kuadrat per N berapa nih? Coba, mungkin dicari dulu. T kuadrat per N berapa? T kuadrat per N. Kan T itu kan sama dengan ini ya, sama dengan Y, titik-titik kan? Berarti 132 kuadrat per N. N-nya ada N besar berarti semuanya 25 ya. Berarti ini berapa sih nih? Ya. Ya, tinggal dihitung aja lah ya. Pokoknya ini hasilnya ya. Nah, jadi kalau mau pakai rumus SST yang ini gampang nih. Berarti kan tinggal dikuadratkan YIJ-nya. Berarti ini kuadratkan gitu ya. Semua dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Walaupun nggak pakai Excel, ya. Walaupun nggak pakai Excel, kayaknya, tapi tetap pakai kalkulator sih ya. Tinggal dikurangkan dengan ini, gitu ya. Tinggal dikurangkan dengan nilai ini. Nah, cukup dibayangkan saja kira-kira siapa nih yang jawab? Christine jawab apa ini? Angka apa itu? Oh, yang T kuadrat per N. Iya, Ibu. Oh, itu yang T kuadrat per N boleh. Sampai itu 696,96. Ya. Kira-kira dibayangkan aja dulu, nggak usah dicobain kan? Mana yang lebih enak pakai rumusnya gitu. Yang pakai T kan? Ya, dengan dibayangkan tanpa dicoba bisa ya. Nah, saja kalau kurangkan, kayaknya ribet ya. Kayaknya cukup satu kali aja ya, walaupun mengkuadratkannya, tapi kuadratkan gampang. Di kalkulator tuh kuadratkan enak. Tinggal 5 kuadrat gitu ya. Kalau udah ada tombol kuadratnya udah ada. Nah, jadi setelah itu kalian tinggal buat tabel output ANOVA-nya gitu ya. Tabel output ANOVA-nya ya, seperti ya tadi. Ya, ada SSA, ada SSE, dan ada SST. Ya. Berarti ini adalah sum square-nya. Ya. Nah, sum square. Nah, yang dicari, yang itu tadi kata saya, yang SST. Nah, ini kan SST nih. Yang rumus yang ini, dikurangi T kuadrat per N. Tinggal dikuadratkan, dapat SST. Ada nggak udah nyari? Kira-kira SST dapat berapa? Nah, sama SSA. Nah, SSA tinggal nggak usah nyari gitu ya. SSA kan tinggal dikurangkan aja nanti. Terus derajat bebas ya. Kalau derajat bebas kan gampang ya. Tinggal lihat. Coba tadi sampai mana nih absennya? Tinggal dikit lagi kayaknya. Ananda Suci ada? Ada Ananda? Halo Ananda. Albi Ramadan. Oh, pada kemana nih? Devi Lutfiah. Iya, Ibu. Siapa? Devi?
Iya. Ya, derajat bebas untuk SSA berapa? Untuk contoh kita ini derajat bebasnya berapa? Ingat kan tadi? Nih, derajat bebasnya. Ya, Devi? Iya, Ibu, sebentar. 4 bukan, Ibu? 4, oke, 4. Benar. Ada 5 kelompok, kurangi 1 jadi 4. Kalau SSE, Baisla ada Baisla? Baisla ada? Iya, Bu. SSE derajat bebasnya berapa? SSE derajat bebasnya 20 bukan, Bu? Oke, 20. Resi Hansa, ada Resi? Ada, Ibu. Ya, terakhir SST derajat bebasnya tinggal dijumlahkan. Iya, 24 berarti ya. 24 ya. Iya. Dah ada yang udah selesai? SST, SSA, hitungnya? Siapa yang udah beres? Ya, Nanda. Oh, Nanda sudah ada. Berarti belum bisa ngitung, baru selesai. Ada yang udah selesai hitungnya? SST mungkin? Kan tinggal dikuadratkan, kuadrat-kuadratkan. Tadi T kuadrat per N-nya udah ada tuh. Ya. Siapa yang udah selesai? Boleh di chat, tulis boleh. SST sama dengan berapa? Sisanya saya absen yang belum nih. Denasya ada, Denasya? Ada, Ibu. Udah selesai belum ngitung SST atau SSA? SSA 79,44 bukan, Bu? SSA? Iya. SSA sudah, oke. Kalau SSA-nya sudah, Bukan kan? terus Fakih, ada Fakih? Ada, Bu, ada. SST-nya udah dapat belum? SST 119,4. 0,4 bukan, Bu? Kayaknya ada yang salah deh. Kurang-kurang. Salsabila, Hadir, Ibu. SST udah dapat belum? SST-nya 137,04 bukan? Ya, nah, udah benar tuh. Salsabila ya. Berapa? 137, 04, Ibu. ya, kurang tadi ya. Siapa? Fakih. Ya, kalau siapa nih Sekar ya berarti ya tinggal dikurangkan aja. Jadi nggak usah ngitung lah kalau SSE ya. Kalau ngitung kayaknya yang ngapain gitu merepotkan. Ini tinggal dikurangkan aja. Ini kurangkan hasilnya adalah berapa? 57 ya? 57,6. Benar ya? Ya, jadi kalau ngitungnya benar tadi ya sudah benar. Terus apa lagi? Kolom berikutnya kan ini adalah mean square ya. Mean square itu sum square dibagi dengan derajat bebas. Berarti ini kalau dibagi 4 berapa gitu ya. 57,6 dibagi 20 berapa. Oke.
Tinggal dikit lagi absennya. Siapa yang belum? Melati Abining Tias. Melati ada? Ada Ibu. Ya, yang min square yang pertama berapa tuh bagi? $18,86 bukan Bu? 18? 18 apa 19? Itu 75,44 kan Bu? 79. Oh 79. 19,86. 19 ya. Satu lagi. 4. Iya. 4 ya. 4 ya ada? Iya, Ibu. Ada, Ibu. Berapa? Yang mana, Ibu? Yang bawahnya. SST. SSE. Min square untuk SSE. Min square-nya. 2,8. 2,8. SST. 5,71. Iya benar tadi. 2,8. Kan dibagi 20, 57,6 bagi 20. 2,8. 2,8, Ibu. Yang 5760 bagi 20 kan, Bu? Iya. Oh iya. Sekarang F-nya berarti 19,86 dibagi 2,8 dapatnya berapa? Abi, mana Abi? Abi ada nggak? Kalau nggak ada berarti tinggal Ananda. Ananda sudah balik? Udah Ibu. Boleh berapa F hitungnya? $7,09 bukan Bu? 7,09. 09. Benar? $19,86 dibagi 2,8 kan Bu? Ya. Ya 7,09. 7,09 ya? Pas saya salah hitung. Kayaknya mungkin 2,8 ini pembulatan. 2,88 kali Bu ya itunya. Yang Nah, 57 per 20 Iya, kalau 2,88 berapa? 6,89. Nah, iya, berarti kayaknya emang pembulatannya kayak dipotong, jangan dipotong ya. Terlalu besar pemotongannya. 6,89, oke. Berarti Albi doang yang nggak ada nih, ya. Tadi Albi sama, ya Albi nggak ada sama kalau Sekar ada ya. Albi, kemana Albi? Oh, Albi ada. Sedang di jalan. Kenapa di jalan? Mau kemana? Ya, nah jadi sekarang gimana keputusannya? Berarti harus cek dulu nih F tabelnya. Coba cari F0,05 derajat bebasnya berapa tadi? Yang ini ya. 420 berarti ya. Coba dicek berapa ini? Absennya sih udah habis. Albi lagi di jalan, nggak mungkin bisa lihat tabel. Ya, coba yang bisa lihat tabel. Berapa ini? Tabel F?
2,866 Ibu. Oke, 2,866. Ya, 2,87 lah ya. Kita bulatkan aja. 2,87. Ya, apa nih ya? Ya, jadi tadi keputusannya gimana kalau begitu? Tolak H0 atau gagal menolak H0? H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak ya, karena F hitungnya 6,9 ya. Itu lebih dari F tabel ya. Jadi atau apa artinya tolak H0? Berarti setidaknya ada dua ragam yang tidak sama ya. Kita nggak tahu yang mana aja, apakah antara A dan B, apakah antara A dan C gitu ya. Ini kemungkinannya kombinasinya banyak ya. Nah, biasanya ya harus ada statistika lanjutan. Kecuali kalau kita hanya stop sampai di sini saja kesimpulannya. Oh, ada yang tidak sama gitu ya. Kalau kita mau melihat mana yang berbeda, ya, uji lanjutannya biasanya ada yang disebut kalau pakai aplikasi statistik, pokoknya gampang lah, mau munculkan uji apa aja bisa gitu ya. Terus ngelihatnya gimana? Pokoknya tinggal lihat p-value aja, udah beres gitu ya, tinggal lihat p-value. Ya. Ada yang pernah tahu uji lanjutan untuk ANOVA mungkin? Pernah dibahas di statistika penelitian, pernah pakai apa? Apa cuma sampai ANOVA saja selesai? Nggak ada uji lanjutannya? Nggak ada. Post hoc bukan, Bu? Ya, uji post hoc itu artinya uji lanjutan, ya. Cuman uji lanjutannya pakai uji apa namanya gitu. Salah satu uji yang bisa dipakai, ya. Pernah disebutkan nggak uji apa gitu? Belum ya? Berarti nggak pernah nyoba ya? Berarti nggak hanya stop sampai ANOVA saja ya? Uji Tukey, Ibu. Oh iya, Tukey ya, salah satunya. Berarti pernah nyoba? Pernah di statistika pendidikan. Iya, berarti pernah dicoba ya. Jadi artinya dari ANOVA lanjut ke Tukey ya. Nah, tapi kita nggak bahas kita nggak bahas manualnya nih gitu ya. Silakan untuk lanjutannya pakai aplikasi statistik ya. Tapi enggak lah, kita kalau manual sampai sini aja ya. Nah, kalau misalkan ANOVA yang two-way, nah kebayang ya, kebayang gimana bentuk datanya, tabelnya tuh ini lebih kompleks lagi ya. Bentuk datanya mungkin tabel datanya yang ini ya, yang agak banyak ya. Jadi kan harus ada baris, ada kolom gitu ya. Kemudian baris kolomnya nanti banyak lagi. Ini nggak sesimpel ini datanya ya. Kalau mau disajikan agak pasti datanya panjang gitu ya. Nah, apalagi kalau MANOVA itu mah sudah harus pakai matriks gitu ya. Ya mungkin nah kalian bisa cobalah dicocokkan mungkin hasil yang tadi, hasil contoh kita gitu ya. Pakai JSP mungkin ya. Hasilnya sama nggak gitu ya dengan yang di tabel output di sini. Ya sebenarnya sih ada satu contoh lagi, cuman kalian bisa coba sendiri aja, mungkin pakai ya manualnya ya. Soalnya ini saya harus jemput anak, lagi ujian ya. Sekolah tuh lagi ujian sekarang. Ya, jadi maaf mungkin kita sampai sini dulu aja. Ada nanti untuk UAS ya.
Ini kan sebenarnya pertemuan ini saya masih kurang satu, cuman kan saya sudah bilang diganti dengan tugas ya. Jadi tugas kemarin itu sebagai pengganti satu pertemuan lagi, jadi biar pas gitu 15 ya. Jadi terakhir UTS UAS 16. Itu minggu depan. Cuman kan kalian kan sudah offline ya. Kalian UTS sudah offline, jadi saya rencananya yang UASnya online gitu. Atau mau offline lagi? Ya, atau nanti kita diskusikan lagi ya untuk UAS. Jadi untuk perkuliahan kita cukupkan sampai di sini materinya ya, untuk materi ujian akhirnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya tutup dulu Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.